Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawad qawaidin sultan. Perkenalkan, nama saya Miftah Ali Safaddin dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Undaris Kabupaten Semarang. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa faktor pendukung keberhasilan pendidikan dalam konsep agama Islam. Sebelum saya membahas yang selanjutnya, saya mulai terlebih dahulu pengertian pendidikan. Pendidikan secara Arab atau secara Islam dikenal dengan sebutan istilah tarbiyah, yang artinya secara bahasa adalah merawat, sedangkan secara istilah adalah proses pengembangan dan bimbingan mengikuti jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan akhir si anak didik tumbuh dewasa dan hidup mandiri di tengah masyarakat. Adapun tujuan dari pendidikan menurut Syekh Al-Jahruji dalam kitab karangan beliau, yaitu kitab Ta'lim, kitab yang fenomenal di kalangan pondok pesantren, yang disitu mengutamakan tentang akhlak dalam belajar mencari ilmu, dan akhlak ketika di sekolah, akhlak terhadap pelajaran yang diajarkan. Dalam referensi lainnya, di dalam kitab Al-Ala, beliau Imam Jahruji menekankan konsep pendidikan yang beliau ungkapkan bertitik pada pendidikan yang di dalamnya menekankan pada terbentuknya nilai moral seorang pelajar. Beliau cenderung menekankan pada nilai moral yang bersifat transendensi, yaitu kesadaran vertikal manusia atau kesadaran manusia terhadap Tuhannya. Syekh Imam Baharuddin Al-Jahruji menyampaikan dalam mukadimah kitab Ta'limnya berkenaan dengan kurang berhasilnya siswa dalam memperoleh manfaat ilmu sebagai berikut. Falamma ra'aitu katsiran min talabil ilmi fi zamanina yajiduna ila ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samarati wa hiya al-amalu bi wa nasru bima antum uktu tariqatuhu wa taraku syara'itahu wal qauman ata'u tariqatuhu dhalal wala yanalu maksudan aqul jab. Beliau mengungkapkan di dalam pembukaan kitab Ta'lim yang mana menurut pandangan beliau, siswa sekarang, santri sekarang banyak yang pandai, banyak yang sudah bersungguh-sungguh dalam belajar, akan tetapi tidak mendapatkan hasil atau buah dari pendidikan yang diperoleh. Itu karena beberapa faktor, dan di dalamnya karena menurut beliau Imam Al-Jahruji bahwa pelajar tidak pernah mengikuti syarat-syarat dalam mencapai atau belajar ilmu. Dan dalam belajar, proses belajar mengajar
atau dalam pendidikan itu harus mengenal beberapa faktor, di antaranya faktor niat, faktor murid, dan faktor guru, juga di situ faktor lingkungan. Yang pertama kita akan bahas faktor yang pertama, yaitu faktor niat. Seorang pelajar alangkah lebih baik ketika belajar diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena dunia dan karena jabatan atau keuntungan materi. Serahkan saja nantinya itu pada Allah. Tapi yang terbaik, yang utama adalah niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat memberantas kebodohan yang ada di dalam diri sendiri. Adapun faktor yang berikutnya yaitu faktor terdidik atau siswa, di mana siswa itu sebagai objek dalam pembelajaran, yang mana siswa juga harus mentaati atau mengikuti aturan-aturan sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus tawadhu, tidak sombong dan tidak rendah diri, menjaga kehormatan diri, selalu sabar dalam belajar karena tidak semua pelajaran itu mudah dipahami bagi siswa satu dan siswa yang lain tentunya berbeda. Kedua adalah faktor siswa atau biasa disebut yaitu faktor terdidik, anak didik, mahasiswa, santri, dan sebagainya. Sebaiknya santri atau siswa atau terdidik di situ memiliki sifat tawadhu, tidak sombong karena kepandaiannya, tidak sombong karena yang lain. Yang kedua, sebagai santri atau siswa harus sabar dalam menghadapi ujian yang ada dan selalu tabah dalam menghadapi kesulitan ketika proses belajar. Yang selanjutnya, siswa atau santri seharusnya juga harus merawat buku-bukunya atau media yang digunakan untuk belajar. Jangan ditaruh di sembarangan. Kalau baik harus menjaga, merawat. Jadi dimanapun ketika dibutuhkan buku itu selalu ada. Saling menghormati sama pelajar tentunya suatu keharusan terhadap santri, karena tanpa persahabatan, tanpa saling menghormati akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika berada di sekolah. Yang terakhir, sifat sebagai santri haruslah warok, mampu menahan diri dari sifat tergerak, menjaga perilaku dan etika baik di sekolah ataupun di rumah selama menjadi pelajar. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidik. Jadi faktor pendidik juga merupakan suatu faktor penunjang yang mana seorang pendidik sebaiknya memiliki kepribadian yang baik dan dapat disegani dan disenangi oleh peserta didik. Selain itu, pendidik juga harus dapat menstabilkan emosi, karena dalam proses pendidikan akan dihadapkan pada berbagai karakter peserta didik. Syekh Ajanusi mengatakan bahwa seorang pendidik haruslah memiliki beberapa sifat berikut ini. Di antaranya menguasai ilmu, warok, menghindarkan diri dari sifat tercela. Dan yang ketiga, selain itu pendidik juga memiliki kewajiban untuk memilihkan bidang ilmu yang hendak ditempuh oleh peserta didik. Seorang pelajar harus memilih bidang ilmu yang sekiranya sesuai dengan mereka. Yang terakhir, sebagai seorang pendidik, saya berpesan bahwa
guru bukan hanya sebagai pentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi guru harus bisa berperan dan memposisikan sebagai sosok yang berperan dalam transfer nilai-nilai moral kepada siswa dengan memberikan contoh perilaku yang baik kepada mereka sehingga mereka dapat meneladaninya. Faktor yang terakhir sebagai penunjang dalam keberhasilan pendidikan yaitu faktor lingkungan. Salah satu faktor yang dikemukakan oleh dalam kitab Ta'lim adalah makanan di lingkungan sekolah. Kita lebih baik membawa bekal dari rumah. Dikarenakan apa? Karena kita kalau beli di lingkungan sekolah tidak tahu bagaimana prosesnya, pembuatannya, dan siapa yang jualan, sehingga tidak tahu itu barang haram atau najis atau syubhat. Menurut yang diungkapkan Imam Zahrudi dalam kitab Ta'limnya, alangkah lebih baik kita itu membawa bekal dari rumah sehingga terjamin kesuciannya, terjamin kehalalannya, baik dalam proses ataupun uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan membuat makanan tersebut. Nah, kenapa? Nah, karena makanan itu akan mempengaruhi seseorang ketika belajar mengajar. Halal, haram, syubhat, secara iman akan terpengaruh. Demikian sahabat-sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan itu karena kebodohan saya sendiri, dan bila mana itu kebaikan dan kebenaran merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya merujuk kepada kitab Ta'lim. Semoga kita semua bisa menjalani dan sebagai anak didik dan sebagai pendidik kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan sekian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.